Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Muhammadin, qudwatina fid da'wah wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad, fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Beserta Profesor Dr. Haji Indik Syamsul Bahri Andik Taribo yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para hadirin wal hadirat wal mukarramun ad-dariyun yang diberi kesempatan dan anugerah kesehatan bersama kita malam hari ini. Insya Allah kita akan bersama melanjutkan kajian kitab kita bersama Andagruta, yakni kitab Al-Luma fi Ushul Fiqh. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan kepada Anda berusaha dalam hormat. Al-An, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina haza waj'alhu mu'atan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li sholihil amali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala taati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyyati bi judika wa karamika ya akramal akramin. Nah, malam ini kita teruskan pengajian kita yang terkait dengan kitab Al-Luma lil Imam Abi Ishaq As-Sirazi. Ya, mungkin malam ini kita akhiri saja dulu. Kemudian kita akan cari kitab yang selanjutnya, ya, dan saya kira cukup ya kita perkenalkan 3 ya, kitab Al-Luma fit tasawuf, fit tauhid, dan juga fi usulil fiqh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam keberkatan membaca kitab tersebut, walaupun tidak secara terperinci, ya, sebagaimana yang biasa kita pelajari di madrasah atau di sekolah. Ya, jadi kita hanya melihat judul-judul dan alhamdulillah maknanya adalah sedikit, ya, manfaat baik ilmu maupun sedikit tentang pengalaman isi apa yang kita bisa pahami di dalam 3 ya, kitab tersebut. Maknanya kita sudah mendapatkan ijazah 3 kitab turas, ya,
Satu tentang Al-Luma' fit Tasawuf, Imam Sarraj. Satu juga kitab Al-Luma' fit Tauhid, Imam Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga kitab Al-Luma' Imam Syirazi. Jadi saya kira tiga tokoh ini merupakan tokoh yang sangat dikagumi di dalam kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan baca sedikit yang terkait dengan mungkin penutup. Bukan penutup, artinya yang terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui kita sebagai orang awam di dalam belajar agama ini. Jadi ini yang mungkin saya ambil, jadi saya tidak teruskan tentang kias sebagaimana yang telah kita baca beberapa pekan yang lalu. Jadi kita 4 istidlal ataupun merupakan kajian tentang rujukan fikih. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis, sunnah, yang ketiga al-ijma', kemudian yang keempat al-qiyas. Itu yang sangat umum, merupakan ittifaq al-ulama. Walaupun dalam kitab ini ada disebut tentang istihsan, itu juga istidlal, ada istishab, artinya sebagian ulama mujtahidin yang menggunakan dua istilah itu sebagai istidlal dalam mencari hukum syariah ataupun hukum yang terkait dengan akal. Sekarang ini dan ini mungkin kajian kita yang terakhir dalam kitab ini yang menyangkut masalah kita sebagai orang awam, bukan seorang ulama mujtahid. Jadi kita ini sebagai orang awam, apa sikap kita? Tentu tidak mungkin kita harus membuang-buang waktu merujuk kepada Quran ataupun hadis yang terkait dengan hukum-hukum, apalagi yang sudah disepakati oleh ulama kita. Jadi disinilah pentingnya kita melihat ini bab al-qaulu fit taqlidi wal qaulu fi bayani ma yasugu fi taqlid wa ma la yasugu wa man yasugu lahu taqlid wa man la yasug. Jadi ini khusus untuk pembahasan taklid. Taklid ini artinya mengikuti satu hukum atau ajaran agama dengan melihat kepada pendapat ulama, ikut mazhab, taklid. Biasa juga ada yang mengatakan ittiba. Kalau ittiba itu sudah di atas sedikit, artinya mengikut dan juga berusaha mengenali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Artinya seperti santri lah, santri, mahasiswa. Itu biasanya dia bicara tentang ittiba.
Tapi kalau kita masyarakat umum, ya itu taklid. Ya, taklid itu maknanya nanti di bawah kita akan lihat, ya, yaitu uh, mengikuti atau mencari satu hukum dengan mengikut pandangan ulama tanpa mengetahui dalilnya. Ya, dan bagaimana pandangan ulama, penjelasan kebolehan bertaklid dan ketidakbolehan ini, ma yasubu wa ma la yasub. Siapa orang yang dibenarkan taklid, siapa yang tidak dibenarkan. Jadi ada orang Islam yang tidak boleh karena dia sudah masuk dalam kategori orang berilmu. Jadi dia tidak boleh hanya taklid. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Ya, saya mengikut mazhab Imam Syafi'i sebagaimana yang diajarkan oleh Andri Gurutta. Ya, jadi ini taklid. Nah, itu taklid. Nah, dia tidak cari lagi hukum-hukumnya. Nah, jadi di sini kita akan lihat nanti penjelasan di bawah sedikit tentang apa dia taklid. Nah, kemudian mana yang disebut dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, siapa yang dibenarkan dan siapa yang tidak dibenarkan. Waqad bayyana al-adillah allati yarji'u ilaihi al-mujtahid fi ma'rifatil hukmi. Jadi kita telah menjelaskan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mujtahid dalam mencari atau mengenal hukum syariah. Nah, jadi yang saya katakan tadi Quran, adillah Quraniyah, adillah hadithiyah, ijma', qiyas. Ya, kalau mau diteruskan ada namanya istihsan dan ada ishab, itu yang ada dalam kitab ini. Ada 6, tapi yang umum yaitu 4. Saya kira kita sudah paham semua ya istilah itu. Wa baqiyal kalamu fi bayani ma yarju ilaihi al-ammiyu fil amal. Ya, jadi sekarang tinggal kita akan menjelaskan yang sepatutnya diamalkan oleh al-ammi, orang awam, ya, bukan orang berilmu, atau bukan ulama, atau bukan pencari ilmu. Ya, itu orang awam. Mungkin kalau kita yang hadir ini sebenarnya ya mungkin nanti kita akan lihat bolehkah kita bertaklid atau kita ittiba, artinya mencari juga dalilnya. Nah, kita belajar tentang dalilnya walaupun kita ketahui bahwa itu adalah pandangan satu mazhab. Wa huwa at-taklid. Ya, jadi orang awam itu ya masyarakat umum inilah orang Islam yang mungkin dia belajar sedikit atau hanya dengar ceramah-ceramah saja. Ya. Jadi itu sebenarnya disebut taklid. Ya. Wa jumlatuhu, kesimpulannya, ya, anna taklidah, definisi taklid, ya, qabulul qawli min ghairi dalil, artinya menerima ya satu pandangan, satu perkataan, satu statement tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Ya, walaupun kita yakin tentu ada dalilnya. Ya,
Dan hukum yang dimaksud ini, ya, yang diterima itu ala darbaini, ada dua macam, akliyin wa syara'in, hukum akal dan hukum syara. Nah, saya sudah jelaskan berkali-kali ya, hukum akal itu ya yang terbagi kepada tiga, yaitu wajib, mustahil, jais. Itu hukum akal yang biasa dipelajari dalam ilmu akidah. Ya, itu hukum akal itu. Nah, kemudian hukum syara ini yang lima ini. Wajib, sunnah, haram, makruh, apalagi mubah. Ya, atau istilah yang digunakan yang lain biasanya. Dalam usul fikih itu berbagai-bagai istilah yang digunakan. Ya, tapi itulah yang menjadi asas ya hukum syariah. Jadi hukum syariah itu lima, hukum akal itu ada tiga. Jadi harus dibedakan itu sebelum kita ini. Bagaimana kita ini sebagai orang mukallid, ya orang awam, orang biasa. Fa ammal akliu fala yajuzu fihi taklid. Adapun hukum akal itu sebenarnya tidak boleh kita bertaklid. Kenapa kamu mengatakan Allah itu ada? Ya, karena ulama ini mengatakan demikian, guru kita mengajarkan begitu. Anda ini. Ya. Atau penceramah ini mengatakan begitu, ada Tuhan katanya. Enggak, ya, harus kalau begitu tidak yakin, jadi harus sampai kepada yakin. Sebabnya kita belajar sifat, belajar dalil, usul alam dan sebagainya dalam ilmu. Kama arifatillahi subhanahu wa sifati, seperti mengenali Allah yang maha suci dan sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat yang maksud di sini ya kita di ahli sunnah ini yang 13 atau yang 20 itu. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi ada 20 semua atau 13. Jadi untuk mengenali ini, mengenali Allah dan mengenali sifatnya ini tidak boleh kita tidak tahu dasarnya atau dalilnya. Ya, mesti tahulah apa kita mengatakan Tuhan itu satu. Nah, karena kita lihat ini alam ini teratur itu, nggak mungkin dua Tuhan. Kalau dua Tuhan nanti bertengkar, jadi tidak akan mungkin alam ini menjadi teratur, tersusun, kukuh ya dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Ya, jadi itu dalil akal namanya. Ya. Atau dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahidun, dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Jadi ada dalil yang kita pegang. Dalam Al-Quran sudah jelas, ma'rifatul rasul, yang mengenali rasul. Ya, kita tidak perlu mengatakan bahwa saya kenal rasul itu karena ada dalam sejarah begitu. Ya, sejarah bukan dalil itu. Nah, yang menjadi dalil kita kan dalam syahadah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, kemudian jelas ya bahwa sampai sekarang ini ada keturunannya, maknanya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya saya berikan kamu Muhammad. Jelas ada Nabi Muhammad. Apa yang diberikan? Al-Kautsar.
Nah, Al-Kautsar itu dalam penafsirannya ada namanya sumur Kausar yang kita akan minum nanti kalau kita dirahmati masuk surga. Kemudian ada yang menafsirkan Al-Kautsar kebaikan yang banyak, bahwa Nabi itu diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar di situ artinya keturunan yang banyak. Ya, keturunan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengingkari ya bahwa Nabi itu punya turunan sampai sekarang ini. Ya, ada dasarnya dalam Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang terkait ya, dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum datang sampai sekarang ini. Ya, jadi maknanya pasti ada. Tentu antaranya itu adalah tidak mungkin langsung saja sudah terputus kemudian datang begitu keturunannya, tidak mungkin. Karena keturunan itu terkait dengan kelahiran. Wa ghairi zalika minal ahkamil aqliyati dan lain yang terkait dengan ya hukum akal. Ya. Oke. Nah, tentang hukum akal ya. Jadi hukum akal dulu. Jadi kalau hukum akal ini bagi semua la yajuzu taklid. Nah, kita tidak boleh bertaklid, ya, mengikuti tanpa dasar dalil. Ya, mesti kita cari dalilnya. Adakah itu dalil akli yang terus atau dalil yang dari nas? Nah, itu sekurang-kurangnya. Ya, kita harus paham itu. Ya. Wa hukiya an Ubaidillah ibn al-Hasan al-Anbari annahu qala yajuzu taklid fi usuliddin. Ini pandangan yang berbeda. Nah, dia mengatakan tadi dikatakan tidak boleh. Tapi Imam Al-Anbari mengatakan boleh saja. Ya, tidak memberikan beban mencari dalil kepada orang awam, karena kasihan orang awam kalau dibebani lagi kan. Kalau memang mereka percaya ke kita ya cukuplah ya juzu taklid fi usuliddin. Nah, tidak dibenarkan. Jadi ada juga pandangan yang membenarkan. Kamu katakan Tuhan itu satu ya. Nah, karena guru-guru kami yang saya dengar berbicara di masjid di mana-mana mengatakan semua satu. Ada yang mengatakan Tuhan itu dua. Nah, jadi dia pun bertaklid saja di situ. Wahaza khata'un. ini vonis ya yang dikemukakan oleh Imam Asyirazi, penulis kitab ini. Pandangan ini salah. Yang benar tadi itu tidak boleh kita bertaklid, harus cari juga. Ya, itu sebabnya dalam ilmu Islam ini ada namanya ilmu fardu ain. Artinya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Walaupun dia tidak belajar, walaupun dia orang awam. Ya, dia tidak pernah belajar dari awal memang sampai sudah besar, tapi dia wajib ya mencari itu kalau dia sebagai seorang muslim. Melalui pengajian kah, melalui tarekat kah, melalui yang artinya sumber-sumber ilmu yang ada lah. Ya, bertanya kepada orang tuanya mengajarkan lain sebagainya. Itu ilmu fikih, ilmu ibadah. Wajib kita ketahui semua itu. Nah, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini ya kita mesti paham itu asasnya.
hendak mendalam ya, bukan mendalam itu ya itu orang alim. Ya, artinya asas-asasnya yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita beribadah dengan baik kalau kita tidak mengenali Allah, tidak mengenali siapa yang disembah. Kita menyembah tapi tidak tahu siapa yang disembah. Bagaimana? Ya, itu yang dikatakan perlunya setiap individu belajar uh, 3 ilmu itu. Adapun ilmu lain ilmu tafsir, ilmu hadis, usulul fikih dan lain lagi ya, apalagi ilmu ekonomi, ilmu apa itu semua adalah fardu kifayah. Nah, artinya tidak semestinya setiap individu muslim ya harus mengenali ilmu dakwah. Tidak seperti semua orang Islam harus ikut berdakwah. Tidak. Wal takum minkum ummatun. Ya, sebaiknya ada di antara kamu segolongan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ataupun dakwah. Jadi tidak bukan semua, bukan semua. Jadi mungkin perlu juga ya kita perbaiki konsep sekarang ini. Semua orang mau jadi penyampai ilmu itu, padahal dia tidak paham apakah ilmu itu benar atau tidak. Ya, inilah yang merusak kita sekarang ini melalui media sosial. Karena ada orang juga yang memahami seperti itu, kita harus mesti apapun yang kita tahu dari Islam itu mesti kita sampaikan ke orang lain. Ya, enggak juga. Ya, karena kita mencari ilmu itu yang paling utama dulu untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Tidak sama dengan Nabi. Ya, tidak sama dengan Nabi. Nabi itu memang diperintahkan untuk mengajak manusia ini ya, masuk pada ajaran Islam, tapi kita tidak. Nabi lah. Ya. Balighu anni walau ayat, ini para sahabat supaya dia bisa menyampaikan itu. Ya, menyampaikan. Jadi kita boleh sampaikan, tidak ada halangan. Tapi betulkah yang kita sampaikan itu ajaran Islam yang benar atau tidak? Jangan hanya kita copy paste saja dari media lain, orang lain punya baru kita sebarkan, padahal kita tidak tahu sumbernya bagaimana. Ya, jadi ini kan berbeda ya dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang menjadi ilmu kita tidak boleh taklid kalau berkaitan dengan ma'rifatullah wa sifati, ma'rifatul rasulillah wa sifati, wa ma yata'allaqu bil ahkamil aqliyah, dan semua yang terkait dengan hukum-hukum agama. Wujudul malaikah, wujud yaumil qiyamah. Karena ini semua memerlukan keyakinan. Sedangkan keyakinan itu biasanya timbul dari dalil yang kuat. Kalau tidak ada dalilnya, hanya sekedar meriwayatkan dari orang lain, itu tidak. Terkadang kita tidak meyakini, ya, tidak meyakini. Tapi ada juga pandangan boleh. Nah, ini Imam Ubaidillah Ibn Al-Hasan Al-Anbari. Boleh juga. Saya sudah yakin. Ya, Andre Gurute itu ulama besar. Jadi kalau dia katakan seperti ini, maka saya paham lah. Dia mengatakan Tuhan itu satu. Dia mengatakan Tuhan itu punya sifat. Ya, saya paham. Ya, cukup. Nah, itu pandangan yang lain. Tapi Imam Asy-Syirazi mengatakan itu tidak benar ya. Artinya tidak terlalu kuat itu pandangan itu.
Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, jadi di sini disebutkan kami melihat orang-orang tua kami, ya. Kemudian kita ini muqtaduna ala atharihim, mengikut dengan apa yang mereka tinggalkan. Artinya hanya mengikut saja, taklid kepada orang-orang tua. Orang tua saya begini dulu, ini dulu. Jadi itu nggak boleh. Nah, ini kan merupakan inzar, peringatan. Ya, peringatan. Fazamma aqwaman. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencela kaum yang hanya mengikuti ibu bapaknya, artinya keturunannya ke atas dalam beragama. Tidak boleh. Kita orang tua kita dulu beragama Hindu, maka kita harus kembali ke situ. Beragama Buddha, tidak percaya pada Tuhan. Nah ini, jadi orang tua kita dulu kan begitu. Jadi dia mau ikut seperti itu. Nah inilah yang dicelah oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran ini, surat Zuhruf ayat 23, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ini orang-orang yang artinya kaum yang dicelah oleh Allah. Padahal ala dzalika la yajuz. Oleh karena itu Imam Asy-Syirazi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh taklid dalam masalah-masalah akidah atau masalah-masalah terkait dengan hukum akli. Lianna tariqa hadhil ahkam al-aql. Ya, karena metode atau jalan mengenali hukum ini, mengetahui hukum ini hanya akal saja. Ya, akal. Wan nasu kulluhum yashtarikuna fi. Sedangkan manusia itu semuanya mempunyai akal. Ya, punya akal. Ulama dari taklid fihi, jadi tidak ada artinya kalau kita mau bertaklid, karena kekuatan hukum akal ini ya, semua kita miliki sesama manusia. Cuma ya dalam kenyataannya ada juga orang yang tidak bisa berpikir. Ya, ada juga orang yang dungu, kasihan. Tidak boleh jalan, dia punya otak atau dia punya pemikiran. Kalau istilah dalam ilmu tarbiyah, IQ-nya mungkin kurang ini, susah memahami dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itulah sebabnya ada juga ulama mengatakan tidak, kalau kita mengatakan sama sekali tidak boleh, maka kita memberatkan kepada sebagian orang yang memang tidak mampu berpikir. Nah, jadi ada baiknya juga, ada pandangan yang berbeda. Nah, itulah sedikit ya pandangan tentang bolehkah kita bertaklid pada hukum akal. Jadi di sini kesimpulannya tidak boleh. Hanya ada sedikit ulama yang membenarkan. Paslon amma syar'iyu. Ya, adapun hukum syara yang 5 tadi itu, ya, hukum syara itu qadarbani. Ada 2 bagian. Ya, ada 2 macam juga. Darbun, ya, satu bagian ini yu'lamu daruratan min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah diakui, sudah diketahui secara jelas, ya, secara pasti dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua orang Islam itu secara otomatis dia sudah tahu itu. Orang yang mu'allaf pun yang termasuk langsung dia tahu itu. Apa yang dia tahu? Bahwa hal-hal ini merupakan bagian dari agama Islam yang ma'ulima minad dini bidarurah, yang diketahui secara pasti, otomatis. Ya, tidak ada orang bertanya
ada sembahyangnya orang Islam, adakah zakatnya? Enggak, semua orang paham. Seperti kas-shalawatil khamsi, sembahyang 5 waktu. Mereka paham Islam itu ada sembahyang 5 waktu. Ada zakat, zakat harta, zakat fitrah, saumu Ramadan, ya, saumu syahri Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan, wal hajju wa tahrimuz zina. Zina itu adalah haram, khamar itu adalah, minum khamar itu adalah haram, wa ma asbah dzalik. Dan ini sudah dijelaskan di semua kan, di apa namanya, di atas, bahwa perkara ini semua adalah perkara yang sudah dikenali umum bahwa ini adalah bagian atau ajaran dari ajaran Islam. Jadi tidak ada orang Islam mengatakan zina itu halal. Nah, cuma tidak tahu sekarang ini ada lagi apa namanya, lesbian ataupun liwat itu seakan-akan ingin dibenarkan. Ya, padahal itu kan lebih daripada kias, lebih daripada zina lagi. Ya, daripada zina ini kan dibahas di dalam bentuk kias. Ya. Tahrim, berzina. Ya. Zina itu haram. Khamar itu apa namanya, haram. Riba itu haram. Cuma yang menjadi persoalan itu, yaitu perkara-perkara yang terkait, ya, namanya khamar. Ya, sekarang ini kan istilah khamar itu macam-macam namanya sekarang ini. Adakah semua itu dikategorikan khamar atau tidak? Nah, itu kan terjadi pandangan-pandangan yang berbeda. Itu persoalan kias. Nah, itu persoalan kias. Begitu juga zina, ya, mengharamkan zina. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Jangankan zinanya yang haram, la taqrabu zina, mendekatinya saja itu sudah diharamkan. Nah, jadi zina itu sudah dikiaskan di situ bahwa itu zina jali, ya, yang lebih kuat lagi. Ya, jadi harus, jadi itu jelas. Ya, riba juga begitu. Nah, cuma yang persoalannya adakah bunga bank itu riba atau tidak? Nah, itu apa namanya? Itu persoalan. Ya, karena zaman Rasulullah kan riba itu bukan begitu. Bukan seperti riba yang apa namanya, yang kita kenali melalui bank ini. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang ini, ya namanya melihat bunga-bunga bank itu kan sedikit sekali. Ya, sedikit, lebih banyak yang diambil bank dari administrasinya, dari penyewanya, macam-macam daripada bunga yang kita terima itu. Ya, kecuali kalau uang itu banyak, ya barulah sedikit ada manfaat. Tapi kalau kita lihat, maka itu perlu usulul fikih itu. Ya, perlu kias, perlu istihsan, ya, perlu istishab. Ya, karena semua ini tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Ya, macam khamar juga. Ya. Kalau zina ya nggak ada perbedaan dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ini kan ya mungkin sudah banyak perkara-perkara yang sudah mendekati ke situ, tetapi kita anggap itu biasa saja. Itu biasa. Ya, inilah yang perlu kita apa namanya, kaji, ya, dalam hukum ini. Tapi yang begini ini, yang syurbul khamri, tahrimul riba, tahrimuz zina, apa namanya, mencuri, ya, dan lain-lain seperti itu ya sudah, itu namanya ma'ulimah minad-din bidarurah. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya. Fahadha la yajuzu taqlidu fi. Nah, jadi menurut ulama usulul fiqh, fiqh Imam Syafi'i, yang mengatakan kita tidak boleh taklid. Nah, kenapa kamu sembahyang 5 waktu? Ya karena saya lihat
ulama kita menyuruh kita sama orang tua saya menyuruh sembahyang. Nah, ya harus yakin, ya cari sedikit dalilnya. Kalau kita supaya ada itu yang saya katakan tadi, ilmu fardu ain, artinya mencari dalil-dalil yang terkait dengan mauli meminadil bidurura ini. Kita wajib mempelajarinya. Nah, wajib tahu kenapa puasa Ramadan. Apa dalilnya? Haji umpamanya. Kenapa haji hanya sekali saja? Ya, jadi bertentangan dengan kesukaan orang sekarang ini. Dia mau berulang-ulang kali. Padahal wajib kan hanya sekali. Ya, umrah juga hanya sekali. Ya, hanya sekali. Bukan bermakna dilarang dah. Tetapi jangan meyakini bahwa haji itu berkali-kali dah. Umrah itu berkali-kali dah. Ya, puasa Ramadan itu Ramadan lah. Ya. Zakat ini yang kurang diberi perhatian masyarakat, padahal apa bedanya zakat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, haji? Tidak ada bedanya, semua adalah rukun ya, Islam, kewajiban kita sebagai umat Islam. Tapi respon kita kan berbeda. Banyak orang sudah wajib zakat, tidak pernah bayar zakatnya. Nanti bayar zakat kalau mau naik haji. Ya, itu pun yang dizakatkan itu hanya yang terkait dengan uang yang mau dipakai. Padahal enggak. Sepatutnya setiap habis haul 1 tahun itu, kita harus hitung harta kita, penghasilan kita berapa kita keluarkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini namanya bank Islam ya, bank muamalah atau bank BSI ya. Dia keluarkan ya, uang kita simpan di situ, dia keluarkan zakatnya, dia sampaikan ke kita. Dan sebagian besar sekarang ini pegawai-pegawai juga begitu ya, dia sudah dipotong ya, zakatnya atau dia sendiri yang dengan kerelaan. Artinya sudah adalah sedikit kesadaran. Dulu zakat ini hanya terkait dengan petani padi. Kalau petani padi kasihan, dia dapat sekian ikat, ya, sudah sampai 1 nisab keluarkan. Sementara orang-orang konglomerat yang punya uang banyak itu, tidak pernah diperhitungkan zakatnya. Padahal dia paling banyak uangnya, paling banyak. Cuma ada orang yang berargumen katanya orang-orang kaya ini itu hanya istilah ya, karena pengusaha-pengusaha kita ini terkadang lebih banyak utangnya daripada uangnya sendiri. Nah jadi utang kan tidak apa namanya, tapi itu mungkin hanya sekedar alasan ya. Artinya sepatutnya orang Islam ini yang pengusaha ini dia harus perhitungkan setiap sampai 1 tahun atau 12 bulan, haul namanya, dengan perhitungan hijriah, ya, maka dia harus tahu modalnya berapa, utangnya berapa, kemudian berapa yang menjadi milik dia yang sudah sampai 1 tahun itu, ya itulah yang dizakatkan sepatutnya. Jadi memang rumit lah, ya, tapi saya kira sekarang ini pemerintah sudah ada Basnasnya, sudah ada DDI, ada Lawazisnya, macam-macam kan. Makanya kita bisa pergi ke situ lah. Ya, saya punya modal sekian pada tahun dulu, ya sekarang sudah menjadi sekian, ada utang saya sekian, nah, baru kita perhitungkan berapa yang keluar, 2,5% atau 1/40 umpamanya. Nah, itu bernampak. Ya, tapi tidak ada orang yang datang ke Lawazis minta perhitungan itu. Kawan-kawan yang pengusaha-pengusaha ini mana jarang sekali ya, wallahu a'lam. Adakah mereka perhitungkan sendiri? Ya, itu sebabnya belajar dari kebiasaan ulama-ulama kita dulu. Dan ini diambil dari para sahabat, para tabi'in. Setiap mereka bersedekah
infak ya, memberikan kepada seseorang itu diniatkan zakat. Nah, karena zakat ini wajib. Sedangkan yang lain ini infak, sedekah, sebagainya itu kan sunnah. Wakaf itu sunnah. Jadi diniatkan zakat. Nah, oleh karena itu dia harus memberikan sesuatu itu yang sesuai dengan mustahikin. Nah, tapi itu agak rumit sedikit. Ya, agak rumit karena bagaimana kalau dia menyumbang ke pembangunan, bangun masjid. Nah, ini menjadi perbedaan di kalangan sahabat. Kita mengatakan zakat juga boleh digunakan. Ya, karena bangunan yang dibuat itu adalah untuk kepentingan mustahikin juga, orang-orang miskin, orang-orang apa banyak di situ. Pesantren, kalau kita menyumbang ke pesantren itu bisa zakat. Nah, karena di situ ada orang-orang mustadafin, orang-orang masakin. Tapi itu menjadi perbedaan. Ya, sepatutnya kita orang Islam ini kita harus teliti lah. Kita sudah tahu matematik, sudah ada sudah ada kalkulator, sudah ada apa. Jadi sepatutnya setiap akhir tahun kita satu haul kita punya perniagaan itu kita harus hitung. Ya, harus itu yang kita hitungkan hanya untungnya saja. Ya, kalau untungnya bukan modalnya itu udah dikeluarkan zakatnya. Ya, begitu juga utangnya. Ya, begitu juga utangnya. Karena kita juga tidak bisa menerima langsung bahwa semua pengusaha itu ya, lebih banyak utangnya daripada penghasilannya. Sebab ya, nggak mungkin juga. Ya, nggak mungkin juga. Makanya kalau begitu, untuk apa berusaha kalau tidak ada untungnya? Ya kan? Jadi harus ini juga ya. Ya, tapi ini saya tidak terlalu memahami ya usaha-usaha ini saya tidak bergerak ke situ. Jadi saya hanya menyatakan bahwa zakat itu sama dengan haji, sama dengan puasa Ramadan, sama dengan sembahyang. Ya. Malah kalau saya itu ya haji ini kan hanya sekali seumur hidup. Ya, jadi sebaiknya kita ini perbaiki semua yang lain ini, ya baru melaksanakan haji. Jangan berusaha haji dulu, ya, walaupun tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa, tidak pernah mengeluarkan zakat, tapi ingin haji dulu. Nah, enggak, karena haji itu ada syarat-syaratnya. Jadi ada ulama mengatakan itu bahwa kalimat istita'ah untuk menjelaskan haji itu harus betul-betul orang yang sudah lengkap. Itu sebabnya haji ini termasuk rukun yang terakhir, rukun yang kelima. Ya, jadi perbaiki dulu rukun pertama, bagaimana ketauhidannya, 2 kalimat syahadahnya, keyakinannya kepada Allah. Itu harus belajar dulu lah. Ya. Sembahyangnya harus diperbaiki dulu. Sholatnya, tanyalah bagaimana sembahyang yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan akidah. Ya, zakat, harta saya setiap satu haul itu, 1 tahun itu harus diperhitungkan. Atau shaum Ramadan, puasa. Jadi sudah lengkap semua itu ya barulah kita berniat ya, mampu baru naik haji. Ini sengaja saya sebutkan karena supaya saya kaitkan dengan kehidupan kita. Walaupun sebenarnya bukan itu tujuan. Nah, tujuan kita bahwa semua yang disebutkan ini itu termasuk ma'ulimah atau al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Artinya itu suatu yang diketahui dalam agama secara otomatis, secara pasti. Tidak ada yang ingkari itu. Fahadha la yajuzu taqlidu fi. Nah, jadi menurut kitab kita ini ya tidak boleh kita taklid di situ, harus cari ya hukumnya. Kenapa zina diharamkan? Kenapa khamar diharamkan? Itu harus cari dalilnya. Nah, dalam Al-Quran sudah ada, dalam hadis pun sudah ada.
apalagi ijma, ya, itu sudah ada. Ya. Jadi sudah ada itu kita tentang mencari itu perlunya kita juga sedikit mencari ilmu-ilmu asas dengan fardu ain tadi, ilmu akidah, ilmu ibadah. Wadarbun la yu'lamu illa bin nadari wal istidlal. Nah, ada juga hukum syariah yang tidak bisa diketahui kecuali dengan mencari atau menggunakan dalil, ya, berpikir secara istidlal itu nazar, ya, kafuru'il ibadat, ya, seperti cabang-cabang ibadah ini, berzikir lah, apalah. Nah, itulah sebabnya terkadang banyak perbedaan-perbedaan pandangan. Berzikir maunya. Ada yang mengatakan tidak boleh lah. Mengatakan Allah, Allah, Allah saja. Ya, tak ada dalilnya katanya. Huwa. Nah, tidak boleh. Ya, bagi apalagi muamalat. Muamalat terkait dengan ya, jual beli lah, terkait dengan pinjam meminjam lah dan sebagainya, itu perlu istidlal, mana yang dibenarkan, mana yang membawa kepada riba, mana yang membawa kepada kezaliman dan sebagainya. Furush, nah itu juga yang terkait dengan nikah ini, wal munakahat. Ya, furush ini farsh, artinya alat kelamin yang terkait dengan itu, zina lah, apalah. Itu kan memerlukan bagaimana nikah yang sahih, وغير ذلك من الأحكام وهذا يسوغ فيه التقليد. Perkara-perkara yang susah ini kita berikan hukum. Kalau kita sendiri maka kita dibenarkan untuk bertaklid, jadi benarkan. Ada sembahyang sunat, kenapa kamu sembahyang doa? Ya, guru kita menyuruh kita sembahyang doa ini boleh mendatangkan rezeki, macam-macam lah, artinya kita taklid begitu saja. Sembahyang doa, ya, sembahyang apalagi sebenarnya malam, ya, tidak perlu kita mesti cari apa dalilnya, apa ininya, ya. Tapi ini kan sudah jelas juga, penceramah kita sudah cukup banyak yang memberikan penjelasan tentang itu. Wa hukiya an Abi Ali al-Jubai, ini ulama Mu'tazilah ya, anaqal in kana zalika mimma yasufu fil ijtihad jaza. Ya. Kalau itu memerlukan ijtihad. Ijtihad ini artinya kerja orang-orang alim. Nah, itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan untuk taklid karena dia tidak bisa beristihad tentunya kan. Nah, wa in kana mimma la yasufu fil ijtihad lam yajuz. Kalau perkara itu tidak perlu istihad, itu sudah maklum itu, maka dia perlu mencari lah. Ya, tidak boleh hanya mentaklid saja. Lalu mentaklid. Itulah, disinilah semua dilihat ini kepentingannya dari segi fikih, dari segi ini ada manhaj yang kita pegang. Dari segi fikih ada manhaj mazhab. Dari segi akidah ada madrasah yang kita jadikan sebagai rujukan. Tasawuf juga begitu, tidak sembarangan. Wa dalilu ala ma qulnahu, adapun dalil yang kita sebutkan ini semua tadi di atas, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ya ahli zikir, para ulama, ya, bukan para tasawuf yang berzikir, bukan, para ulama, ya, in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kamu sudah mengetahui sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Ya, artinya kita bertaklid kepada yang ahli, ahlinya. Nah, itu yang sebaiknya. Jadi sebaiknya orang awam ini
ada orang yang dipercaya yang paham tentang agama ini. Sebabnya kalau setiap kampung ada imam di situ, mungkin ada ustadz di situ, nah, maka itulah sepatutnya menjadi rujukan mereka. Terkadang ini kurang dimanfaatkan ya, kurang dimanfaatkan. Walianna law mana'na taklida filah taja kullu ahadin ila ta'allumi zalika. Karena kalau kita tidak benarkan mereka bertaklid, maknanya kita wajibkan mereka semua harus belajar. Itu tidak mungkin, itu mustahil itu. Ada orang kasihan memang dari kecil itu kan tidak ada keinginan belajar, tidak mampu otaknya untuk belajar. Dia suka sudah bekerja cari ini, cari hidup dan sebagainya. Wa fi ijabi zalika, dan kalau kita mewajibkan itu katul mash, artinya kita menghalangi mereka untuk mencari kehidupan. Wa halakul harfi wan nasli waz zar'i, dan binasalah tentang apa namanya ini, tentang pertaniannya, tentang an-nasli keturunannya. Baru kecil sudah kawin ya, tidak sempat dia belajar lagi. Nah, tapi kalau kita mau wajib pembelajar susah lah. Wazari dan tanam-tanaman, artinya yang terkait dengan al-ma'ash, kehidupan mereka. Memang ada orang dari kecil itu tidak ada minatnya pergi sekolah, tidak bisa lulus di SD. Jadi sudah itu lebih baik ikut membantu orang tua, membantu ini kan. Maka tidak bisa belajar ke sana. Orang semacam inilah yang sepatutnya diharuskan bertaklid, ya, mengikut. Wajib ayaskuta, maka wajiblah kita tidak tidak melakukan pembelajaran, harus belajar. Ya. Cuma seperti saya katakan tadi, artinya kita umat Islam ini kita perlu, ya, sebaiknya 3 ilmu itu harus kita ketahui secara asas. Baik orang awam, ya, lebih-lebih lagi kepada orang yang belajar ini. Tapi untuk menjadi pakar, menjadi itu lain pula, itu fardu kifayah. Ya, kalau kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minat, ya, maka ya tidak semua orang juga begitu. Tidak semua orang. Ya, jadi harus kita pahami bahwa ada orang yang ya memang dia perlu taklid. Ya. Tapi kita ingat tadi itu perkara-perkara yang memang sudah ma'uli meminati bidarurah, itu tidak boleh taklid di situ. Kita harus pahamkan mereka. Dan saya kira itulah pentingnya ada pengajian-pengajian di masjid, ada khutbah Jumat, tentunya isi-isi seperti itulah. Isi seperti itu supaya masyarakat umum ini bisa belajar sedikit di situ. Malah yang terbahaya, bukalah pengajian-pengajian sekali seminggu, sekali sebulan untuk memberikan maklumat atau ilmu kepada masyarakat kita. Karena tidak mungkin kita panggil pergi ke pesantren atau pergi ke ke sekolah, ke madrasah. Kecuali kalau yang kita lihat tren sekarang ini di Malaysia itu ada namanya pesantren orang tua. Jadi bukan lagi orang tua itu ditempatkan di satu tempat, ya, pemukiman khusus orang tua, tinggal di situ dijamin makan dan minum, tapi dia dimasukkan di pondok pesantren. Nah, di samping belajar agama ya makanan juga dijamin, di apa. Saya kira lebih bagus juga. Tidak tahu apakah di Indonesia sudah mulai. Kalau di Malaysia sudah mulai, ya, sudah banyak di pesantren-pesantren. Malah pesantren-pesantren yang seperti kita di Indonesia ini sudah hampir pupus dari Malaysia itu. Pesantren-pesantren yang ada ya pesantren orang tua, ya, orang tua yang memang tidak ada lagi kerjaan, sudah pensiun, ya, anak-anaknya juga tidak sanggup menjaga, maka dimasukkanlah anaknya di orang tuanya di pesantren itu. Ya, bagi Islam lah, ya. Saya kira itu.
Kita baca sedikit lagi lah, panjang ya. Sudah mau 1 jam. Amma man yasubu lahu taklid fahuwal ammi, yaitu orang awam. Walladzi la ya'rifu turuqal ahkam syariah, yang tidak paham tentang metode atau jalan-jalan untuk mengenali hukum syara. Fajuza yuqallida aliman wa ya'mal biqaulihi. Dia boleh mengikuti seorang ulama dan beramal dengannya. Tapi inilah yang kita amalkan bermazhab Syafi'i umpamanya. Ya. Atau mungkin dari segi itu sekarang ini masyarakat kita yang ngomong ini ikut ya siapa yang dianggap ulama di situ. Nah itu nih. Qala ba'dun nas la yajuz hatta ya'rifa illatal hukmi. Ada juga sebagian mengatakan tidak boleh sebenarnya. Semua orang Islam itu harus mengetahui illat hukumnya. Wa dalil ala ma qulna. Adapun dalilnya anna law alzamna ma'rifatal illa ada ila mazakarna minal inqita' lil ma'isha. Cuma masalahnya kalau kita wajibkan itu harus belajar semua, maka dia tidak lagi mencari nafkah kehidupannya. Wa fi zalika kharabud dunya. Wajib Allah yaji. Itu bisa merusakkan kehidupan dunia ini kalau orang semuanya pergi belajar saja, siapa yang jamin makannya? Ya. Jadi enggak boleh juga. Atau daripada belajar tidak paham, kecuali apa yang saya nyatakan tadi, kita buatkan penampungan orang-orang yang memang tidak ada lagi kerja-kerjanya, kecuali menunggu kematiannya. Cukuplah dia pergi ke pesantren itu. Saya kira perlu juga kita pikirkan itu. Jadi ini bisa memikirkan juga. Dirikan pondok pesantren, tempat belajar dan menampung orang-orang tua yang tidak sanggup lagi anak-anaknya memeliharanya. Suruh bayarlah anaknya, suruh bayar supaya makanannya apanya. Ya. Macam itu yang terjadi di Malaysia. Wa amma al-alim, adapun orang yang alim, artinya ada ilmunya, yang mungkin bisa juga macam kita inilah yunzar, maka itu harus dilihat. Wa in kana al-waqtu wasi'an alaihi, kalau waktunya luas, ya, tidak ada kerjanya yang lain, yumkinul ijtihadu fihi, sehingga memungkinkan untuk beristihad karena dia orang berilmu. Ya, dia faham usul fikih, dia faham ini, maka lazimahu talabul hukm bil ijtihad. Dia wajib mencari hukum itu dengan istihadnya sendiri. Ya, kalau dia bisa beristihad, silakan beristihad. Wal istihad tidak asab lahu ajran. Kalau benar ya dapat 2 pahala, kalau tidak apa-apa, salah. Ya, yang penting orang itu orang berilmu. Wa minan nas, dan sebagian orang juga mengatakan ya juzulahu taklidul alim. Tidak apa-apa kalau dia tidak ada waktunya untuk ini ya, mengikuti. Mungkin macam kita inilah. Nah sekarang ini kita ikut saja apa yang sudah dilaksanakan oleh ulama kita terdahulu. Dan ini pandangan kaul Ahmad, wa Ishaq, wa Sufyan as-Sauri. Ini ulama-ulama tabi'in, ya, para fuqaha yang memberikan pandangan seperti itu. Ini tidak mungkin semua orang alim ini diwajibkan untuk beristihad. Ya. Waqala Muhammad ibn Hasan, Muhammad bin Hasan, yajuzu lahu taqlidu man huwa a'lamu minhu. Boleh kita bertaklid, tapi kita bertaklid kepada orang yang lebih. Ya, macam kita lagi taklid kepada guru kita karena kita anggap guru kita lebih alim daripada kita. Ya, tidak boleh kita taklid kepada yang di bawah kita. Ya, murid-murid kita yang masih di bawah kan, kecuali kalau murid kita sudah tinggi juga ya tak apa-apa. Udah sampai ke Mesir belajarnya, udah sampai kemana-mana. Ya, belajar dan itu tidak ada masalah. Jadi yajuzu lahu taklid man huwa a'lamu minhu. Kita boleh taklid kepada yang lebih alim dari kita. Wala yajuzu lahu taklidu mislahu. Kita tidak boleh taklidu misli, dan tidak boleh kita istihad kalau kita sama-sama. Ya, tidak
tidak terlalu jauh perbedaan kita dalam belajar dalam apa ya, tidak boleh. Ya, ijtihad sendiri saja lebih bagus. Waminan nasi mengkol, ada juga orang yang mengatakan in kana hadza fi hadisatin nazalat bihi, kalau ada suatu kejadian yang terjadi padanya, jazalahu ayyuqalli dari amal lebih. Dia boleh taklid langsung supaya dia boleh beramal. Kalau dia tunda lagi, berarti kapan mau diamalkan. Jadi wah ini sudah ada. Nah, itu di sinilah sebenarnya kalau kita lihat semua ini kepentingan kita ya bermazhab. Nah, kita ikut mazhab. Selama masih ada di mazhab ya kita ikut itulah. Kecuali kalau tidak ada ya kita ambil dari pandangan-pandangan sahabat-sahabatnya yang lain atau ambil dari mazhab ahli sunnah yang lain. Ya, walaupun kita mazhab syafi'i, tapi mungkin itu tidak ada di mazhab syafi'i, ada di mazhab lain, maka kita ambil. Nah, itu dibenarkan. Wa in kana fi hadasin nazalat bi ghairihi lam yajuz ayyuqallida liyahkum bihi. Nah, tapi kalau ada satu kejadian yang terjadi padanya, yang terjadi pada orang lain, maka dia tidak boleh bertaklid untuk memberikan hukum orang lain. Ya, orang lain. Au yufti bihi, atau memberikan fatwa, tidak boleh. Padalil wala makunna huwa anna ma huwa alatan yatawassalu biha ila al-hukmil matlub wa la yajuzu lahu taqlidu ghairihi. Jadi kalau dia punya alat, punya ilmu yang mampu untuk mengenali ya hukum suatu hukum, maka tidak boleh dia bertaklid. Dia mesti beristihad dahulu karena dia mampu. Ya, kama qulna fil aqliyat. Mana yang kita katakan dalam akliyat. Nah, sedikit lagi. Wa in kana kaddoka alaihi waqt. Tapi kalau orang itu sibuk mengajarlah apalah, dia orang alim, ya, dosen lah, profesor dan sebagainya, dan tidak ada waktunya untuk apa namanya, untuk bersiap-siap. Ini kan ya artinya satu kerja juga, satu kerja. Dia harus, kalau kita ini dah hafal Quran, buka Quran lagi, buka tafsir lagi, buka hadis lah, buka. Jadi memerlukan waktu. Hasya fautal ibadah. Artinya tidak ada waktunya, dia takut nanti terlepas untuk beribadah. Ini kalau beristihad, kalau dia beristihad, maka di situ ada dua pandangan. Kalau orang ini dia sibuk, ya, nanti apa namanya terlambat beribadah, maka ada dua pandangan. La yajuz, pandangan pertama tidak boleh, dia harus beristihad. Ini pandangan Abu Ishaq. Mengatakan yajuz, ya boleh saja, bolehlah taklid dia, ya karena tidak ada waktu. Itu perkataan Abu Abbas. Wal awal al-asah, menurut Syekh Syirazi mengatakan tidak. Yang paling tepat itu yang awal. Artinya begitu pentingnya kita ini beristihad bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang punya ilmu. Tapi jangan pura-pura punya ilmu, ya betul-betul kita yakin bahwa ilmu kita ini mampu untuk kita gunakan. Nah, nanti kita lihat beberapa ilmu yang harus dikuasai. Dan juga karena membaca kitab ini, wah, saya ini kan berilmu, saya ini sudah doktor, sudah apa macam-macam. Jadi ya, walaupun bukan jurusan syariah, walaupun jurusan laki, walaupun jurusan ini, tapi dia mau juga berfatwa ke situ. Nah, tidak boleh lah. Mungkin kita tinggi sekolah bidang lain, tapi kita awam di bidang ini. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Nah, jangan terlalu ambisius untuk beristihad. Nah, karena itu syarat-syaratnya besar, berat. Lianna ma'hu alatan, karena dia ada alat. Nah, itu alat istihad. Yutawassalu biha ila istihadi fa asba idza kana waktu wasi'ah. Selama orang itu, menurut pandangan di sini yang paling sah, Syirazi, selama orang itu dia punya ilmu hebat tentang yang terkait dengan istihad ini, maka dia harus beristihad. Nah, dia harus beristihad. Artinya sesuai dengan kemampuannya. Malah sekarang ini istihad yang paling bagus itu istihad jamaah. Nah, itu sebabnya sekarang ini ada istihadnya Majelis Ulama umpamanya mengeluarkan fatwa.
mungkin diri juga itu jamaah ya. Secara pribadi sekarang tidak digalakkan lagi. Ya, tidak digalakkan karena terkadang kita melakukan sesuatu research, suatu istihad, tapi orang lain juga ya, mendapatkan sesuatu yang berbeda. Padahal sama-sama kita punya alat yang kita gunakan. Jadi kita jamaah, apalagi sekarang ini ya eh, kepakaran itu berbeda-beda sudah. Walaupun fikih ada usul fikih, ada fikih muqarrar, ada fikih syafi'i dan sebagainya, macam-macam. Nah, jadi agak susah ya sekarang ini harus ada namanya eh, fatwa ataupun ijtihad ya, jamaah. Artinya secara jamaah. Ya, saya kira itulah yang dapat kita anikan dan saya kira tentang sifat mukti, apa dia mukti mustafti, orang yang minta fatwa ini bisalah dibaca sendiri karena tidak terlalu penting. Yang jelas tadi sudah ada sedikit gambaran siapa yang patut taklid, siapa yang tidak patut. Nah, tentang dua tadi itu hukum syara dan hukum ada. Wallahu a'lam bishawab. Oke, fadhal. Baik, alhamdulillah para hadirin hadirat al-mukarramin hadirin sekalian, telah kita simak bersama penjelasan yang gamblang dari Anda cerita tentang taklid, siapa dan kapan boleh bertaklid dan tidak boleh bertaklid. Selanjutnya kami persilahkan pada para hadirin hadirat sekalian, kiranya ada hal yang ingin didiskusikan akan tema kajian kita pada malam hari ini. Silahkan dengan hormat. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz Rob. Waalaikumsalam. Fadhal. Ustaz, silakan. Dr. Mujahid. Ustaz Fadhal. Dr. Iya, Zahid. Silakan, masih. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, Alhamdulillah pada malam ini kita telah membaca tentang taklid. Tapi ada yang saya tadi menarik. Jadi saya jadi ini menggambarkan bagaimana itu di dalam posisi taklid itu ada kaitannya bagaimana ilmu itu diamalkan. Jadi ketika orang dalam kesibukan, tadi dikatakan boleh taklid dalam rangka supaya ada kesempatan untuk beramal. Sehingga memang di syariat itu adalah tidak berhenti pada ilmu, tapi dia harus berujung pada amal untuk melahirkan hikmah. Jadi berujung pada amal untuk melahirkan hikmah. Mohon komentarnya, Puang. Yang kedua yang saya ingin adalah mengamati tentang fatwa-fatwa MUI. Jadi menurut saya ini pengamatan saya saja, Puang. Fatwa-fatwa MUI seringkali sebenarnya itu bukan fatwa, tapi bagi fatwa. Kenapa saya mengatakan bukan fatwa? Karena ulama dulu sudah bahas. Jadi ulama dulu itu sudah bahas, ada pendapatnya A, ada pendapatnya B. Maka itu bukan lagi sebuah fatwa. Jadi MUI seharusnya merespon saja persoalan baru yang timbul di masyarakat yang belum pernah dibahasakan oleh ulama-ulama sebelumnya yang terjadi pada daerah itu. Misalnya kemarin ada fatwa MUI, saya sampai sekarang masih bertanya-tanya fatwa MUI tentang itu Bang, di daerah itu boleh menjual pakan itu daun singkong. Singkong ya.
kepada peternak babi. Ya. Jadi bunyi fatwamu itu dia mengatakan itu boleh untuk daerah-daerah minoritas, tapi tidak boleh untuk daerah-daerah yang mayoritas. Nah, saya berpikirnya sederhana. Apakah haram melakukan muamalat dengan orang kafir? Nah, Pak. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana mengharamkan sesuatu yang Tuhan sudah halalkan untuk binatang-binatang seperti itu? Jadi itu pertimbangan, maksud saya itu pertimbangan-pertimbangan akal yang mana sebenarnya dalil-dalil syariat itu mesti sejalan dengan akal. Termasuk juga sekarang misalnya fatwa MUI pusat tentang haram membeli produk-produk Israel. Bagi saya itu, menurut saya secara pribadi itu sudah terlalu dini pendapat fatwa itu. Karena dulu dia fatwakan halal, lalu kemudian diharamkan. Alasannya katanya yang halal bukan memakan, yang haram bukan memakannya, tapi yang haram adalah membelinya. Lalu bagaimana bisa haram membeli, lalu halal dimakan? Jadi menurut saya pertimbangan-pertimbangan yang sangat tidak menyeluruh, Puang. Tapi petunjuk tak, Puang. Terima kasih. Ya, Pak, selamat. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ya. Iya, Bang. Jadi pertanyaan dari Ustaz Dr. Ahmad Mujahid, ya, saya kira memang kalau kita lihat ilmu dan amal itu tidak boleh dipisahkan. Tidak ada gunanya ilmu kalau tidak ada amal. Begitu juga amal itu tidak akan sempurna kalau tidak ada ilmu. Jadi mesti dua-duanya. Dan inilah yang menghasilkan mungkin pahala, mungkin hikmah, mungkin apa ya. Yang jelas kita umat Islam ini ya, saya kira tadi udah jelas. Ya, hanya yang dipersoalkan itu yang ada waktu dan tidak ada waktu. Ya. Jadi kalau tidak ada waktu itu ya ada yang benarkan. Kalau memang susah untuk melakukannya ya lebih baik mendahulukan amal daripada beristihad, karena istihad itu kan ilmu itu sudah ada sebenarnya, hanya dia diwajibkan untuk istihad karena dia ada ilmu ya, supaya lebih meyakinkan dia. Itu sebenarnya itu hanya apa namanya adab sebenarnya. Bagi kita yang berilmu ini, kita tidak boleh hanya menerima apa pandangan orang, maka kita juga harus mencari kebenaran daripada ilmu-ilmu itu untuk diamalkan dalam beragama ini. Dan saya kira itu yang yang ditegaskan tadi nas-nas yang kita baca itu. Seperti contoh sekarang inilah kita seakan-akan kita harus memahami Islam itu, mengamalkan Islam itu secara moderat dan sebagainya. Itu kan memerlukan penafsiran istihad yang sesuai, karena memang ada juga orang yang terkadang terpeleset dalam pemahamannya. Tapi yang jelas saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan furu ya, yang terkait dengan furu tadi itu ya. Penting bagi kita ini bahwa 3 ilmu fardu ain itu ya mestilah dipahami secara umum, secara general kepada seluruh umat Islam ini. Ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf atau akhlak itu harus tidak boleh kita hanya mencari-cari, harus dijelaskan ya kepada masyarakat. Dan inilah sepatutnya yang menjadi modal bagi kita yang berdakwah ini, supaya disitulah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan hanya sekedar motivasi, motivasi sudah cukup banyak. Dan jangan juga memberikan fatwa, terkadang juga pendakwa kita ini memberi fatwa. Ya, jangan berfatwa sehingga fatwa itu bertentangan dengan apa yang sudah diistihadkan oleh ulama kita. Nah, itu yang kita harus pikirkan juga. Saya kira itu yang terkait dengan ilmu dan kaitannya dengan amal tadi. Tentang fatwa ini sebenarnya, ya ini yang memang dari dulu lagi. Ya, fatwa-fatwa itu sepatutnya
mungkin seakan-akan istilah yang digunakan oleh Muhammadiyah itu tarjih itu lebih sesuai sebenarnya. Jadi yang tarjih, ya lebih mentarjih. Walaupun hasilnya mungkin kita tidak sependapat, tapi istilah itu yang kalau fatwa seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Yahid itu bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang yang belum pernah difatwakan oleh ulama kita, itulah yang kita rumuskan dan mengambil metodologi dari ulama-ulama kita yang lalu. Jangan juga terlalu bebas ya berfatwa itu, ya harus ada metodologinya. Ya, jadi seperti yang sekarang ini kan memang banyak sekali fatwa-fatwa sekarang ini sebenarnya yang agak mengelirukan lah seperti yang disebutkan tadi. Agak mengelirukan. Sepatutnya kita bicara soal adab, ya adab saja. Ya. Dan saya sebenarnya tidak terlalu berpikir memang sepatutnya kita umat Islam ini kalau ingin bermuamalah jual beli ini, sepatutnya kita mengedepankan kepada sesama orang Islam ini lah, sepatutnya. Tapi ini agak susah kan, dalam suasana seperti ini. Saya sependapat dengan Om tadi bahwa menjual makanan untuk binatang ini itu tidak boleh dipisahkan. Itu umum saja. Umum siapapun yang mau menjual. Jangan kita mengambil mafhum mukhalafah orang-orang Afghanistan, orang-orang apa ini yang menjual narkotik kepada orang yang bukan Islam. Itu dibenarkan dan dilarang, itu katanya menjual kepada orang Islam. Itu mungkin fatwa seperti itu yang harus dikaji betul. Apakah kita ini ingin memudaratkan orang lain? Jadi tak boleh lah. Jangan dengan kita menyisakan kita ini. Dalam persoalan muamalah ini kan sudah tegas dalam Al-Quran itu. Kita bermuamalah kepada siapapun. Bukan dilihat dari segi agamanya. Cuma adab. Adab itu mungkin. Adab muamalah ini perlu. Adab muamalah. Saya lihat mungkin kita bisa kaitkan juga dengan perkawinan kan, umat Islam umpamanya. Kalau kita lihat kepada hukum kan dibenarkan yang lelaki ini Islam ini boleh kawin dengan ahlul kitab umpamanya. Kita tidak bicara apakah Kristen sekarang atau Yahudi sekarang bukan lagi ahlul kitab, tetapi yang jelas kita dihalalkan untuk kawin orang ahlul kitab. Tetapi secara adab, itu yang sudah dihentikan dulu oleh sahabat. Kenapa kita harus pilih orang yang bukan Islam sementara orang Islam ini banyak? Begitu juga ya kalau perempuan memang itu jelas. Saya tidak sependapat orang mengatakan bahwa sekarang ini kita dunia sudah ini tidak boleh melarang wanita Muslim itu kawin dengan orang yang bukan Muslim. Dan itu tegas dalam Al-Quran dan amalan para sahabat dulu yang menjadi ijma, sama sekali tidak dibenarkan. Dan mudaratnya juga jelas. Jadi saya kira itu. Jadi memang itulah sebabnya saya lihat kajian-kajian ulama sekarang ini yang terkait dengan syariah. Sebaiknya fatwa-fatwa ini secara jama'i. Saya tidak tahu di majelis ulama itu bagaimana caranya memberikan fatwa. Adakah memang dibicarakan secara jama'i dan pakar-pakarnya memang dihadirkan untuk meminta pandangan-pandangan di dalam beristihad atau di dalam memberikan sebuah fatwa ini. Cuma itulah tadi, memilih perkara-perkara yang jangan hanya mentarjih, hanya mengambil pandangan-pandangan yang sudah ada di dalam fikih itu, hanya mau menyatakan sesuatu yang bahwa ini yang kita amalkan, ini yang kita tidak amalkan.
Nah, sehingga terjadi lagi perbedaan-perbedaan pandangan antara golongan-golongan tertentu. Ya. Tidak sama kalau pengalaman saya di Malaysia itu memang ada mufti. Nah, ada mufti itu dan ada memang lembaga. Nah, ada semacam lembaga fatwa. Jadi apa-apa saja pertanyaan mustafti dari masyarakat, mereka langsung bermusyawarah, baru diberikan hukum. Nah, yang lebih ketat lagi di Brunei ada memang mufti. Ya, satu negara itu ada mufti. Kalau Malaysia ini banyak mufti. Ada setiap negeri yang punya raja ini ada mufti. Karena peranan mufti ini adalah penasihat raja sebenarnya di bidang agama Islam. Kalau di Malaysia itu. Kalau di Brunei memang khusus ada lembaga khusus untuk ifta. Nah, bukan Kementerian Agama, tapi memang satu lembaga yang khusus membidangi masalah-masalah yang terkait. Karena di sana memang sudah tegas bahwa kita di sini adalah mazhab Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi mereka agak-agak mudah lah persoalan-persoalan yang masuk langsung diberikan pandangan sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya sudah tentu dilihat juga kondisinya, terkadang ambil yang pandangan yang berbeda, ya karena di mazhab Syafi'i itu kan terkadang perbedaan-perbedaan ada juga di kalangan para masyayikh dari mazhab itu. Nah, jadi disitulah peranan mufti dengan lembaga itu untuk membicarakan mana yang sesuai kita amalkan dan mana yang tidak sesuai. Nah, saya kira begitu. Ya, kalau kita di Indonesia ini nampaknya ya, kalau saya memang tidak menganggap itu fatwa, tapi itu hanya merupakan satu himbauan lah kepada masyarakat. Ada himbauannya. Dan saya kira memang tidak wajib kan, tidak wajib, tidak mengikat. Nah, apa yang disampaikan itu. Itu sebabnya saya lihat setiap organisasi Islam ini ada semua lembaga-lembaga fatwanya. Nah, di DDI pun sudah ada juga, cuma tidak terlalu menampakkan diri. Kalau di NU kan ada, yang di Muhammadiyah juga lembaga tarjihnya ada, di Al-Irsyad yang enggak ini sedikit terkadang ada juga iftanya. Nah, jadi yang jelas kita di Indonesia ini ya memang agak bebas lah sedikit, agak bebas. Jadi yang pentingnya kita ini harus memberikan pegangan kepada masyarakat Islam kita, supaya dia harus melihat, jangan sembarang ulama, sembarang penceramah, tapi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ilmu yang mereka sebarkan, terutama dalam dunia media sosial sekarang. Jadi perlu memang penegasan, terutama kita ini yang bergerak di bidang dakwah harus memberikan penegasan kepada masyarakat umum kita. Kalau tidak nanti mereka goyang kan, goyang. Kita tahu sekarang ini orang-orang murtad udah mulai banyak sekarang ini. Rombongan kita sekarang ini, belum lagi yang mempunyai mungkin penyelewengan akidah, penyelewengan ibadah dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pertegaskan. Itu sebabnya kalau kami di DDI ini memang sangat jelas bahwa mari kita amalkan apa yang sudah menjadi tradisi keagamaan kita di DDI. Jangan cari tradisi-tradisi luar. Kalaupun ada yang terpengaruh dengan tradisi luar ini, silakan amalkan untuk dirinya. Jangan diajarkan kepada warga, karena itu kita ini sudah lagi buku-bukunya dari ulama-ulama kita di DDI ini sudah cukup sesuai untuk kita jadikan sebagai panduan.
panduan, dan ulama-ulama kita yang mampu ya silahkan ya, menambah lagi dengan rujukan-rujukan ya kitab-kitab yang muktabar. Kalau mazhab Syafi'i ya mazhab Syafi'i, madrasah syariah, madrasah syariah, atau madrasah Junaidiyah di bidang tasawuf, akhlak, madrasah Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi kita harus senantiasa memperbaharui ya ilmu kita itu supaya jangan diganggu dengan pemikiran-pemikiran yang baru yang terkadang mengatasnamakan kebenaran ataupun lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita ingatkan kepada masyarakat awam kita. Saya kira itulah yang dimaksud tadi. Sengaja saya bacakan taklid. Taklid karena kita umumnya ya masyarakat kita sekarang ini ya sudah lama ijtihad itu boleh dikatakan ya tidak terlalu berjalan ya, Dan kalau saya pikir ya masalah ibadah, masalah akidah, masalah itu tidak perlu terlalu banyak fatwa di situ. Yang perlu banyak fatwa sekarang ini masalah muamalah lah, terkait dengan pengembangan ekonomi, terkait dengan politik. Politik sekarang kita ini bagaimana memilih pemimpin, bagaimana itu yang perlu sebenarnya, yang perlu kita berikan penegasan kepada warga kita, kepada orang-orang Islam ini, supaya jangan terkeliru, jangan tergoda dengan model orang-orang berpolitik sekarang ini. Jadi saya kira itu penting itu. Ustaz kita ini ya menjadi penting mempelajari bagaimana sebenarnya. Kalau saya mengatakan bahwa kita umat Islam ini, terutama yang punya ilmu, masuk kategori ulama, ya kita istihara lah istihara, dan istihara itulah yang paling penting untuk menunjukkan kita siapa sebenarnya pemimpin yang patut kita dukung. Dan tidak perlu gembar-gemborkan bahwa saya bermimpi begini, saya macam ini, saya istihara begini ini. Tidak perlu kita menjadi diikuti orang, tidak perlu. Tapi secara pribadi kepada keluarga kita, kepada sekawan-kawan kita yang bertanya di macam Darul Dawsyat ini, Bang ini ya silakan, ada ulama-ulama kita yang sudah istihara ya boleh ditanya dan tidak perlu diumumkan dan tidak perlu atas nama DDI memilih ini dan apa itu mendatangkan saja permasalahan di kalangan DDI sendiri ya, karena di kalangan kita kan juga berbeda-beda, dia punya pandangan, kita tidak bisa satukan. Tidak ada organisasi Islam ini sekarang ini di Indonesia yang mampu menyatukan warganya dari sudut kehidupan berpolitik kita di Indonesia. Kita hanya menenangkan mereka supaya mereka jangan bergaduh, supaya mereka jangan mendatangkan perselisihan. Jangan gara-gara berbeda pilihannya kita sudah bertengkar, kita sudah ini. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya karena kita yakin bahwa sebenarnya itu pilihan itu mencoblos itu sebenarnya itu adalah makar ibadah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu kan jelas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu sudah jelas. Jadi itu saja saya selalu berikan kepada warga kita ini ya. Jangan menjadikan isu-isu seperti ini sehingga kita sendiri mau berpecah. Dan saya kira akan ditunjukkan mana yang terbaik dari pemimpin kita yang bagus ini ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan isu yang ada di media sosial. Bagaimanapun orang berusaha, orang yang wa makarullah mungkin nanti akan muncul lagi fatwa ulama ini, fatwa ini. Sekarang udah mulai muncul ulama ini mendukung ini, pesantren mendukung ini. Itu akan muncul itu, akhirnya terjadi perbedaan. Nah, kalau ini tidak bisa
dipikirkan secara matang, akhirnya kita sendiri yang bertentangan. Nah, karena kita tidak mungkin memberikan kewajiban harus tidak ada itu. Negara sendiri kan tidak mewajibkan pilihan raya itu. Ya, mungkin nanti ini kalau kita lihat isunya mungkin banyak yang tidak datang, apalagi waktu libur lagi. Waktu libur. Tapi yang mudah-mudahan nantinya kita semua ini diberikan kesehatan dan kita memilih. Bagi kita orang Islam ini penting untuk kita memilih. Saya kira itu yang penting. Dan baru kali ini kita sudah nampak sekali. Tidak ada lagi politik identitas, tidak ada lagi politik keras, politik yang biasa. Dan umat Islam kita lihat rasanya udah tenang, udah ini. Sudah ada calon yang bisa direpresentatifkan. Jadi itu sebabnya saya sebarkan doa-doa menjadi pegangan penenang hati kepada warga Darul Da'wah Irsyad. Saya kira itu saja. Mohon maaf ini Pak Ahmad Mujahid, saya tambah sedikit karena ada kaitan dengan fatwa-fatwa yang muncul ini dan up to date tentang politik kita sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bung. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Ustadz Dr. Ahmad Mujahid. Kami masih memberikan kesempatan kepada teman-teman Darul yang masih ingin berdiskusi akan tema kita pada malam hari ini. Tafadhol. Oke. Ya. Baik, jika sudah dirasa cukup, kita mempersilahkan kepada berita untuk memberkahi kajian kita dan doa. Tafadhol ya. Oke, jadi terima kasih, dan sebelum kita berdoa saya ingin sampaikan bahwa kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh Imam Ash-Shirazi ini kita selesaikan malam ini. Dan kawan-kawan yang mau mendalami silakan download atau ambil bukunya di perdalam lagi. Kita akan cari lagi lah kitab yang lebih sesuai. Jadi sebelum ada nanti kita teruskan tafsir bahasa Bugis itu. Kita teruskan 3 kali, baru kita ditentukan lagi kembali kepada awal. Kita cari adakah buku akidah atau buku tasawuf. Saya lihat kalau buku fikih ini sudah terlalu banyak disebarkan, sudah tidak terlalu penting dan bisa membawa kepada perbedaan-perbedaan pandangan. Kita lebih baik mengambil kitab-kitab yang bisa menambah keyakinan kita dengan agama kita, memberikan dorongan untuk wawasan kita di dalam beribadah dalam hidup ini. Saya kira itu yang nanti kita akan pilihkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alimna minhu ma lam na'lam. Antarzuqana ilman لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين
ومعمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع حنان يا منان اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Telah kita akhiri kajian kitab Al-Lum'ah fi Ushul Fiqh. Insyaallah akan diberitakan oleh Anda Kurota kitab selanjutnya yang akan kita kaji. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.